Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat selalu. Saya Ahmad Zamroni SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban dari SDN Pendidikan 1, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofis dan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Merdeka Belajar, beserta bagaimana implementasinya di sekolah saya. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan trilogi yang sangat-sangat terkenal dan penuh dengan filosofis. Apakah itu? Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya adalah kita sebagai pendidik apabila berada di depan haruslah menjadi tauladan bagi peserta didik kita. Yang kedua adalah Ing Matyo Mangunkarso, yang artinya apa? Di tengah-tengah pendidikan kita sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan bimbingan bagi mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang kita harus bisa memberikan dorongan-dorongan yang baik untuk peserta didik kita. Itu adalah trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, peran pendidik. Apa itu peran pendidik? Pertama adalah menuntun. Yang kedua adalah tukang kebun pendidikan. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Dan keempat, pendidikan berpihak pada anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, menurut Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu sendiri seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas,
dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak ini diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang selanjutnya adalah budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengkolaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman dalam melakukan pembaruan yang terpadu. Hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut lagi, menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang baik bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Dalam hal ini, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, maka kita seorang pendidik dalam menjalankan pendidikan harus bisa memberikan kebebasan terhadap anak dalam hal merdeka belajar, sehingga mampu membuat anak itu berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sehingga pendidikan semakin maju, semakin baik. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan di sekolah? Ya, yang pertama kita harus bisa membimbing, di mana ada ekstrakurikuler dan literasi, menuntun dan mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Di dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam di alam sekitar dengan berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Adapun kegiatan pembiasaan karakter bisa kita lihat ada beberapa kebiasaan yang harus kita terapkan pada anak. Tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Ya, sebagai guru bukan hanya kita harus mendidik dan mendidik anak, tetapi kita harus meningkatkan kompetensi diri kita agar lebih baik dalam mendidik anak. Adapun setelah kita meningkatkan kompetensi, kita harus siap untuk sharing kepada setiap beberapa komunitas-komunitas yang ada di sekolah kita. Semisal kalau ada di SD, ada di KKG ataupun di MGMP. Demikian tadi paparan saya mengenai modul 1.1.A.6. Terima kasih banyak. Salam bahagia, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.